Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video pembenahan fisik dan mental para pemain timnas U17 sebelum ke Piala Dunia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kita lolos ke Piala Dunia. Banyak sekali catatan pasti dari tim, dari Bang Jaki sebagai manajer, Coach Nova dan juga PSSI melihat banyak hal yang perlu dibenahi, ya kan, mengingat waktu yang semakin mendekat. Dari hasil kemarin, yang tadi Bung Ropan katakan kita mengalahkan Korea Selatan, kita pencapaiannya nilai sempurna, lalu kita menatap Piala Dunia. Kira-kira Bang Jaki, dalam waktu yang singkat ini, poin-poin apa saja yang harus dibenahi oleh Coach Nova dan juga tim? Oke, selain yang biasa ya seperti stamina, teknik, kemudian juga mental. Ini ada penting yang harus diperhatikan juga oleh pemain ketika mereka berada di luar TC, program TC. Karena mereka sudah dipulangkan semua. Kembalikan ke keluarga, kembalikan kepada klub. Mereka juga harus memperhatikan asupan gizi mereka. Wah, nah, itu sangat penting. Ini yang nggak dipikirkan tapi muncul ya. Jangan sampai masa ototnya, kemudian juga bobot tubuhnya, kemudian menjadi turun lagi. Ini penting karena di usia pertumbuhan seperti umur 14, 15, 16 ini, bahkan sampai 17. Asupan gizi itu menjadi salah satu faktor penentu. Anak-anak ini bisa bertahan, resisten nggak mereka terhadap tekanan nanti fisik lagi, tekanan terutama kepada mental juga. Karena kalau fisiknya lemah, mentalnya pasti juga akan down juga pada saat 2 kali 45 menit mereka sudah tidak bisa berlari di menit ke-60 kan jadi problem. Nah, maka dari itu kami di PSSI juga sedang mempertimbangkan berbagai macam bantuan-bantuan untuk anak-anak kita. Jadi, mungkin kita kasih insentif buat mereka beli protein, vitamin, daging, vitamin, telur dan sebagainya, susu, dan itu yang kita sedang persiapkan sekarang. Selain itu juga kami juga sedang mempertimbangkan apakah perlu kita juga memberikan bantuan mereka untuk menjadi member di gimnasium di kota-kota mereka, untuk mempertahankan level kebugaran dan juga stamina mereka. Jadi sebelum kita akan kumpul lagi melakukan seleksi yang berjalan dan juga TC kemudian. Jadi itu beberapa hal dan catatan dari PSSI, dan kita juga akan akan melihat potensi-potensi yang ada dari Sabang sampai Merauke. Untuk kita lihat lagi ada nggak kemungkinan, mungkin ada yang terlewat dari Coach Nova dan tim scouting, termasuk dari PSSI, untuk bisa melengkapi puzzle di kepingan-kepingan timnas kita. Ini penting juga karena di Piala Dunia levelnya udah beda lagi nih, Bang. Jadi tinggi dari Asia dong. Lebih tinggi dari Piala Asia, dan tadi di pot 1 kita dari Eropanya ada Prancis, ada Inggris, ada Jerman, kan? Walaupun Belanda nggak ikut. Terus kemudian ada Argentina, ada Brazil dari Amerika Latin. Belum kita harus bertemu dengan yang Afrika, dari region Afrika. Nah, ini menjadi tantangan yang buat PSSI bagaimana kita bisa membuat roadmap persiapan U17 kita ke Piala Dunia. Ini juga nanti roadmap ini mungkin menjadi pegangan kepada kelompok umur yang lain. Misalnya U20. Andai kata kita tahun-tahun nanti kita juga masuk ke Piala Dunia di kelompok umur 20. Nah, hal-hal ini yang sekarang PSSI sedang lengkapi untuk kita sempurnakan terus, Dan yang paling penting sekarang anak-anak yang sudah kita kembalikan ini kan bagian dari anak-anak kita juga. Media sosial itu mudah-mudahan bisa mendukung tanpa memberikan tekanan yang berlebihan pada mereka.
Itu ya. Nah, Bang Ropan lihatnya seperti apa dalam waktu 4 bulan ini? Tadi kita katakan kita pasti ketemu dengan salah satu tim kuat yang ada di pot 1, ya kan? Iya. Mental, fisik dan sebagainya, taktik, teknik dan juga materi pemain. Kalau soal taktik itu ya pelatih lah, ya. Iya. Tapi yang punya urusan. Tapi memang harus ditingkatkan. Saya pikir ya termasuk mental itu, fisik pemain juga harus dilihat dan mungkin saya pikir harus ada pertandingan-pertandingan uji coba lah. Ya, yang itu mungkin sudah dipikirkan oleh Pak Manajer dan tim kepelatihan. Uji coba kan penting untuk bisa melihat nantinya kalau dalam undian misalnya kita di pot berapa. Nah, kita tentunya bisa mencari lihat lawan-lawan yang sesuai dengan yang tim yang masuk di grup kita. Akan bermain dengan siapa-siapa. Jadi kan penting. Seperti kemarin persiapan kan bagus. Ya. Ke Arab, ke Dubai dulu. Ya. Jadi ada pemanasan kan? Sebelum itu juga kita ke Spanyol. Ke Spanyol. Nah, Ya. itu. Hampir 3 minggu kan Jadi memang benar penting itu uji coba membiasakan anak-anak tuh bisa bertanding dengan tim-tim misalnya kita ketemu dengan tim Eropa 1. Ya, Eropa kita pakai. Pasti Nova lebih tahu lah, Pak Manajer lebih tahu untuk bisa bagaimana ke depan. Yang pasti 2 bulan ini menurut saya kan istirahat dulu. Nanti di Juli kalau nggak salah, Pak. Ya. Masuk untuk seleksi lagi. Nah, waktu sudah dekat. Tinggal dipikirkan kan ke depan tuh. Tapi benar tuh gizi itu penting. Meningkatkan mereka tuh. Daya tahan mereka tuh penting, Boy. Jadi materi pemain yang sudah ada ini tidak menjamin bahwa semuanya akan berangkat ke Piala Dunia. Nanti kita akan lihat perkembangan dari Juli sampai ke bulan Oktober. Ada kemungkinan para pemain kita ini, anak-anak kita ini juga akan punya dinamika tersendiri ya. Kemarin juga sebelum Piala Asia kan ada beberapa yang nggak bisa berangkat karena cedera. Karena juga ada urusan akademiknya. Akhirnya nggak bisa ikut TC, nggak bisa ikut seleksi. Orang tuanya lebih memilih kepada akademiknya terlebih dahulu. Mungkin selepas ini dia sudah selesai tes ujian dan lain sebagainya gitu kan. Dia bisa ikut bergabung lagi, atau yang cedera bisa sudah sembuh, fit lagi, ikut lagi di tim ini. Nah, ini potensi yang ada kemarin. Kemudian kita juga ingin melihat ada nggak sih anak-anak yang lain lagi nih yang bisa menambah opsi-opsi pelatih untuk para pemain yang kita persiapkan untuk Piala Dunia nanti. Itu nanti akan kita buka lagi seleksi. Ya termasuk diaspora. Ya jujur saja kita kalau ada anak-anak kita yang di luar, kenapa tidak? Kan kita ada Matthew Baker juga. Ya. Nah, jadi terbuka ya semua ya? Terbuka. Bung Ropa melihatnya bahwa lawan kita lawan Korea Utara yang sangat fisikal dengan tinggi badan. Kita babak belur, ya kan? Nanti kita menghadapi tim yang lebih kuat lagi daripada Korea Utara. Ya, karena kita satu pot dengan Korea Utara pasti kita akan terhindar kan? Tajikistan semua akan terhindar. Tapi kan kita lihat di pot 4, pot 2, pot 1, itu kan kuat-kuat semua. Jadi makanya ya memang harus ditingkatkan, fisik itu kuat. Harus dilihat benturan-benturan tuh anak-anak. Ya itu. Bang Jaki, ada nama tertentu yang disorot sekarang terkhusus diaspora, apakah itu dari Eropa atau dari Australia atau dari negara lain? Ya beberapa, tapi nanti jangan di-spill dulu. Yang pasti ada beberapa. Ada 2-3 orang yang sedang kita pantau. Tapi gini, pada prinsipnya kita ingin timnas yang kita persiapkan ini menjadi timnas yang terbaik masuk ke event Piala Dunia. Ya, agar kita juga bisa menjadi tim yang sekarang ini bukan hebohnya sesaat saja, tapi mereka bisa lihat bahwa program jangka panjang pembinaan dari PSSI ini juga berjalan di bawah. Ya, jadi kita juga kemarin beberapa waktu yang lalu hari Rabu Kamis itu intensif dengan para klub untuk membicarakan bagaimana program pembinaan. EPA kita sudah ada klub-klub itu. Nah, ini dia dari EPA. Kemudian, kita juga berharap klub ini semua membangun akademinya masing-masing. Tidak lagi maklun. Mohon maaf, kan ada dari SSB terus ditempel sama akademi klub. Tapi lebih kepada bagaimana klub ini benar-benar juga bisa memanfaatkan SSB lokal untuk membangun akademinya masing-masing. Nah, ini yang sekarang sedang berjalan. Dan mudah-mudahan konsisten kita ke depan, berkembang. Kemudian dengan begitu kita punya stok pemain-pemain dari Sabang sampai Merauke yang sangat banyak. Ini bagus sekali buat timnas kita. Termasuk buat klub sebenarnya.
Nah, kemarin juga ada pembahasan apakah nanti Liga 1 Liga 1, 2, 3 dan 4 di kompetisi next season berikutnya, itu juga kita akan dalam tanda kutip memaksa lagi klub memasang pemain-pemain U20. Kayak kemarin kan U22. Ya. Nah, sekarang apa kita turunkan menjadi U20 atau tetap aja di U22 gitu ya. 45 menit kita wajibkan mereka memasang pemain yang mereka persiapkan. Oh gitu ya. Jadi seperti kalau U20 Kadek Arel, Doni Tri, Iqbal, Mufli, itu kan reguler bermain di klubnya masing-masing.